Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Robi dan teman-teman semua. Perkenankan saya Mega Sonia Pertiwi mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir yang berjudul Pembuatan Film Indikator Kesegaran Ikan berbasis pati aren kitosan dan ekstrak antosianin dari bunga peregrina. Saya dibimbing oleh Bapak Bambang Purwono juga Bapak Musli Anwar, salah satu peneliti di BPTBA BRIN. Pendahuluan. Kita tahu bahwa setiap makanan memiliki masa simpannya masing-masing yang mana akan mengalami pembusukan apabila disimpan melebihi masa simpan tersebut. Contohnya pada ikan di tayangan ini terdapat perubahan warna ketika ikan tersebut berusia 4 hari, 8 hari, dan 15 hari. Perubahan warna ini dapat mengindikasikan bahwa ikan tersebut telah mengalami pembusukan. Contoh yang kedua yaitu roti yang disimpan melebihi masa expirednya akan ditumbuhi oleh jamur. Adanya jamur pada roti tersebut mengindikasikan bahwa roti tersebut mulai mengalami pembusukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembusukan pada makanan adalah temperatur, kekeringan dan kelembapan, waktu, udara dan oksigen, dan cahaya. Sementara penyebab pembusukan pada makanan itu yaitu adanya mikroorganisme dalam makanan tersebut, adanya enzim tertentu, insektisida, dan hewan pengerat. Parameter yang mengindikasikan makanan tersebut mengalami pembusukan diantaranya adalah terjadinya perubahan warna, perubahan tekstur, drip loss, kapasitas penahan air, dan perubahan pH. Kemasan makanan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai proteksi, melindungi makanan dari lingkungan luar seperti cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi, menginformasikan kepada konsumen mengenai komposisi, kemudian expired date, kemudian manfaat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, convenience dan containment, menampung makanan tersebut sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika hendak mengonsumsi makanan itu. Namun terdapat beberapa kelemahan pada kemasan makanan saat ini. Yang pertama, tidak menginformasikan kualitas produk secara langsung karena kemasan tidak transparan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa kondisi produk di dalam kemasan. Yang kedua, expired date pada frozen food tidak sesuai apabila frozen food tersebut disimpan dalam suhu ruang. Yang ketiga, tidak dapat menjaga kesegaran makanan. Oleh karena itu, peneliti sedang mengembangkan smart packaging. Smart packaging ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, active packaging berfungsi untuk memperpanjang masa simpan dari produk karena adanya senyawa aktif yang mengandung aktivitas antioksidan, anti mikroba, anti jamur, dan lain sebagainya. Juga yang kedua yaitu intelligent packaging yang berfungsi untuk menginformasikan kualitas produk secara langsung karena pada intelligent packaging terdapat sensor ataupun indikator. Sehingga konsumen dapat memantau kesegaran produk secara langsung. Intelligent packaging dengan indikator pH memiliki dua komponen. Yang pertama solid support, biasanya terbuat dari polisakarida seperti selulosa, kitosan, pati, ataupun polisakarida lain. Yang kedua yaitu zat warna yang sensitif terhadap pH, biasanya dari buah, bunga, maupun biji-bijian. Salah satu senyawa yang dapat berfungsi sebagai zat warna sebagai indikator yaitu antosianin. Antosianin merupakan senyawa golongan fenolat, memiliki variasi warna, larut dalam air, bersifat antimikroba dan antioksidan, juga dapat berubah warna sesuai dengan pH lingkungannya. Antosianin terdapat beberapa jenis tergantung dari gugus yang menempel pada struktur utamanya, yang mana jenis-jenis dalam antosianin ini menampilkan warna yang berbeda, seperti pelargonidin warna oranye, malvidin, dan warna ungu. Perubahan warna yang terjadi pada antosianin juga disebabkan oleh pH di lingkungannya, yang mana pada pH 1-3, antosianin berwarna merah, pH 4 dan 5 berwarna putih bening, pH 6 dan 7 berwarna ungu, dan pada pH basa berwarna kuning.
Telah dilakukan penelitian mengenai antosianin sebagai pH indikator, salah satunya Choi et al. Pada 2017 melakukan penelitian pada ekstrak antosianin ubi ungu dan menghasilkan bahwa telah terjadi perubahan warna akibat adanya perubahan pH. Jatropha integrima yaitu salah satu tumbuhan golongan Euphorbiaceae, biasanya disebut bunga peregrina atau spicy jatropha, merupakan evergreen shrub, memiliki daun yang mengkilat dan warna bunganya vermilion, berasal dari Kuba. Telah dilakukan pula penelitian mengenai Jatropha integrima, salah satunya Lee et al. Pada 2014, yang menemukan bahwa bunga peregrina memiliki aktivitas antioksidan dan kandungan total fenol tertinggi di antara 51 edible and wildflowers. Namun, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan mengenai antosianin dari bunga peregrina, sehingga antosianin dari bunga peregrina dapat diteliti lebih lanjut sebagai indikator pH. Efek penambahan kopigmentasi pada antosianin yaitu dapat meningkatkan proporsi kromofor antosianin, lalu dapat menstabilkan warna pada antosianin, dapat memberikan efek hyperkromik, dan dapat memberikan pergeseran batu kromik. Pati aren dan kitosan sebagai film. Pati aren memiliki harga yang sangat terjangkau karena keberadaannya melimpah, dapat digunakan sebagai bahan pembuat film, oksigen, karbon dioksida, dan lipid barrier yang baik, dan bersifat hidrofil. Sedangkan kitosan memiliki sifat antimikroba yang baik, oksigen barrier yang baik, dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat film, water vapor barrier yang baik, dan memiliki sifat mekanis yang baik, namun solubilitasnya rendah terhadap air. Oleh karena itu, apabila pati aren dan kitosan digabungkan menjadi bahan pembuat film, akan saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Karena kitosan memiliki sifat antimikroba, tetapi solubilitasnya lemah terhadap air, sedangkan pati aren tidak memiliki sifat antimikroba, tetapi hidrofil. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi antosianin dari bunga peregrina, kemudian membuat film berbasis pati aren kitosan terkandung antosianin bunga peregrina, mengevaluasi efek penambahan pigmen terhadap struktur film dan sifat antibakterinya, lalu memonitor kesegaran daging ikan menggunakan film berbasis pati aren kitosan terkandung antosianin bunga peregrina. Hipotesis yang pertama yaitu antosianin merupakan senyawa subkelas flavonoid, dan flavonoid merupakan salah satu senyawa fenolik. Telah ditemukan penelitian Lee et al. Pada 2014 bahwa bunga peregrina memiliki kandungan antioksidan dan total fenol tertinggi, sehingga apabila bunga peregrina memiliki kandungan fenol tertinggi, maka bunga peregrina memiliki antosianin karena flavonoid merupakan senyawa fenolat. Hipotesis yang kedua, kitosan memiliki aktivitas antibakteri dan antosianin memiliki aktivitas antibakteri. Apabila antosianin bunga peregrina ditambahkan ke dalam film, maka aktivitas antibakteri film tersebut jadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu intelligent packaging, terdapat sensor seperti indikator. Indikator itu dapat membaca perubahan pH pada makanan, sedangkan antosianin dapat digunakan sebagai indikator pH. Hipotesis yang ketiga yaitu apabila antosianin bunga peregrina ditambahkan ke dalam film berbasis pati aren kitosan, maka film tersebut dapat digunakan sebagai indikator pH pada intelligent packaging. Metode yang digunakan yang pertama yaitu sample preparation pada ekstraksi antosianin. Bunga peregrina ditambahkan 70% etanol, diekstrak pada 5 derajat Celcius selama 72 jam, lalu difilter dan dievaporasi, setelah itu disimpan dalam freezer sebelum di freeze dry. Kemudian analisis warna terhadap perubahan pH dilakukan dengan chromometer LAB dan scanning absorbansinya dilakukan dengan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya penentuan jenis antosianin dilakukan dengan instrumen LC-HRMS. Lalu penentuan
kandungan total fenolat, ekstrak antosianin ditambahkan aquades, lalu ditambahkan dengan reagen Valencia Calteu, lalu diinkubasi selama 15 menit dalam ruang gelap, ditambahkan 20% natrium karbonat, lalu diinkubasi selama 2 jam sebelum ditembak pada panjang gelombang 765. Prosedur diulang untuk asam galat sebagai larutan standar. Selanjutnya, aktivitas antioksidan, yaitu larutan ekstrak ditambahkan dengan campuran ABTS dan kalium persulfat, lalu ditembak pada panjang gelombang 734 nanometer. Asam galat digunakan sebagai standar. Selanjutnya yaitu pembuatan film. Kitosan dilarutkan dalam asam asetat 1%, pati aren dilarutkan dalam aquades, kemudian gliserol didispersikan dalam air, lalu dipanaskan pada 50 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu dicampurkan dengan larutan kitosan dan larutan pati aren. Setelah itu dinaikkan suhunya ke 90 derajat Celcius, dipertahankan selama 20 menit, lalu diturunkan ke 75 derajat Celcius, ditambahkan antosianin dan kopikmen yaitu asam galat 1:1 berat antosianin. Setelah itu didegassing sebelum dicetak pada teflon. Prosedur diulang pada setiap variasi antosianin. Kemudian evaluasi perubahan warna sebagai indikator pH dilakukan dengan kromometer LAB, lalu dilakukan karakterisasi dengan ATR-FTIR, dilakukan juga penentuan struktur molekuler film menggunakan XRD, lalu selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan bakteri S. aureus dan E. coli ditambahkan ke film berukuran 4x4 lalu ditutup dengan parafilm ukuran 3x3, diinkubasi pada 35 derajat Celcius selama 24 jam, ditambahkan TAT broad media ke dalam petri dish, diambil 1 mili lalu ditambahkan 9 mili PBS buffer, kemudian di vortex. Setelah itu diambil 1 mili sampel lalu ditambahkan 15 mili plate count agar media dan diinkubasi pada 35 derajat Celcius selama 48 jam. Yang terakhir yaitu packaging test. Sampel film 1,5 x 1,5 cm persegi diletakkan di atas daging ikan yang dimasukkan ke dalam petri dish lalu ditutup dengan plastik wrap, disimpan pada suhu ruang selama 48 jam dan diamati perubahan warna dari film tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.